Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Satomo dan kali ini saya akan share terkait dengan uji homogenitas. Nah, kemarin di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan uji normalitas. Nanti teman-teman bisa cek di sini terkait apa itu uji normalitas dan bagaimana posisinya ya tentang ini ya. Uji normalitas, uji homogenitas. Jadi kalau misalnya kita mau ke uji parametrik atau non-par, kita harus tentukan dulu ketika dia normalitasnya atau dan homogenitasnya terpenuhi, maka dia parametrik. Kalau dia tidak terpenuhi, maka dia non-par. Nah, yang uji normalitas sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini penjelasannya ini ya, Mbak Yana. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita bahas ini. Uji homogenitas varian atau homoscedasticity. Susah sekali ya namanya. Ya, atau uji homogenitas, kita akan bahas uji homogenitas varian. Nah, apa sih uji homogenitas? Kita bahas singkatnya saja di sini ya. Jadi homo sama jenitas jenis dan varian adalah variabilitas. Jadi kalau misalnya kita sebut uji homogenitas adalah sebuah uji homogenitas, adalah sebuah uji untuk melihat tingkat kesamaan varian. Oke, data dari sebuah populasi. Jadi tingkat kesamaan penyebaran datanya gitu. Nah, tujuannya untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang akan diukur berasal dari populasi yang homogen. Maksudnya adalah ketika kita akan membandingkan grup-grup sampel gitu, nah dia berasal dari populasi yang homogen. Atau kita ingin membandingkan intinya bahwa berapa grup data itu harus kita pastikan bahwa mereka seimbang atau sama, varian sama. Ya, variannya sama gitu, jadi baru bisa lanjut ke non par. Kalau misalnya tidak sama ke par, kalau misalnya tidak sama berarti ke non par. Oke, jadi gitu teman-teman untuk pengertian terkait dengan homogenitas gitu. Nah, cara menguji homogenitas varian itu jumlah sampelnya itu kalau kita bisa bagi menjadi dua gini. Sebenarnya nggak cuma ini ya, ada banyak ya. Tapi saya hanya fokus ke UGF, Bartlett, dan uji Levin. Nah, kalau misalnya grup datanya dua, misalnya teman-teman yang ambil kuasi eksperimen gitu ya, itu kan adanya kelas kontrol sama kelas eksperimen kelas eksperimen lah. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan UGF gitu. Sedangkan untuk yang mungkin bukan kuasi eksperimen gitu, ya uji eksperimentasi tapi menggunakan 3 atau lebih, itu teman-teman bisa menggunakan yang Bartlett atau uji Levin. Nah, tapi syaratnya untuk uji F dan uji Bartlett itu harus normal dulu datanya. Datanya harus terdistribusi normal. Kalau tidak bisa lanjut. Sedangkan uji Levin itu data tidak harus distribusi normal. Cuman karena tujuannya adalah untuk misalnya teman-teman ingin parametrik, maka ingin uji parametrik gitu ya. Maka emang harus uji ANOVA gitu. Maka emang harus menggunakan ini. Harus normal gitu. Datanya harus normal. Nah, walaupun menggunakan Levin tapi tetap datanya harus normal gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita emang fokusnya mau ke uji statistika parametrik gitu. Oke. Jadi mau pakai Bartlett atau mau pakai uji Levin tetap enak, sama-sama enaknya gitu. Kalau walaupun dia normal. Cuma kalau Bartlettnya emang harus normal. Oke. Nah, penentuan keputusan homogenitasnya jika nilai signifikansi atau sig-nya nanti tulisannya SIG atau P-nya di sini lebih besar sama dengan 0,005 menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama atau homogen. Sedangkan kalau kurang berarti dia tidak sama. Oke. Nah, makanya kita langsung praktek aja. Kita akan coba uji F gitu ya. Kita mulai dari uji F. Gini. Di sini saya sudah menyiapkan data. Saya sudah menyiapkan data ini. Jadi ada kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol. Nanti kita bisa uji nih. Kita bisa uji. Oke, di sini kelas eksperimen 1 dia ada berapa nih? Ada 19 ya. Di sini kan kelas eksperimen 2 ada 21. Kelas kontrol ada 25. Oke. Ada 25. Yuk, sekarang kita akan nyoba yang uji F dulu. Tadi kan di sini adalah uji F. Uji F itu syaratnya apa? Grup data 2 dan dia data harus distribusi normal. Ini khusus yang untuk uji homogenitas bagi yang mengambil kuasi eksperimen yang membandingkan suatu treatment dan kelas kontrol. Oke, kita cek di sini. Jadi kalau misalnya uji F ini kita taruh aja
seperti ini. Kita uji ini dulu, uji homogenitas, uji normalitas dulu. Apakah semuanya itu normal atau tidak gitu. Makanya di sini saya sudah menyiapkan. Nah, di sini saya siapkan apa namanya? Ini ada kelas kontrol, kelas eksperimen 1 misalnya. Ini kelas eksperimen 2. Ini kelas kontrol. Oke, ini ini adalah kelas eksperimen 1. Ini kelas eksperimen 2, kelas kontrol. Oke, ini ganti 0. Ya, ini ganti 00 aja deh. Oh, jangan nih. 22. Oke. Ini kita ganti skill. Oke. Kita coba sekarang. Dapat. Nah, kita akan uji terkait dengan kelas untuk teruji normalitas, maka di sini nah, oke. Patut oke, terus berikutnya spread. Oke, terus ini yang terakhir untuk kita uji, maaf, kita keluar J. Nah, jadi ini untuk uji untuk yang kelas kontrol. Oke, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, untuk uji normalitas kita tinggal masuk aja ke sini, deskriptif, explore. Maka ini tiga-tiganya kita masukkan saja. Start, ini kita cek udah oke. Option udah oke. Plot, normality kita tadinya ini misalnya kayak gini, kita klik normality-nya. Ini speed lift ini di non aja nggak ada masalah. Oke, kalau sudah kita klik, habis kita oke. Nah, dari sini kita klik aja di sini tes normality. Nah, dari sini kita kelihatan semuanya di atas 0,5 ya. Sorry, di atas 0,05. Ini eksperimen di atas 0,05, eksperimen 2 di atas 0,05, kelas kontrol di atas 0,05. Jadi semuanya ketiga-tiganya normal. Itu terdistribusi normal. Oke. Nah, kalau terdistribusi normal, teman-teman, kita bisa cek di sini bahwa maka dia bisa diuji F atau uji Bartlett atau uji Levin gitu. Uji F ketika saya cuma ambil 2, uji Bartlett atau uji Levin ketika saya ambil lebih dari 2. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut di sini, saya mau masuk ke sini. Ini untuk saya ketik aja di sini uji F. Ya. Ini uji Levin atau Bartlett. Oke, untuk di sini kelas F, ini kelas LW. Kenapa saya bisa? Karena saya pengen ngecek ini aja. Apa namanya kalau uji F itu kan dia atau gini aja ini biarin kelas F. Oke. Biar enak. Oke, ini kelas F, uji LB di Bartlett ya. Ini kelas LB. Oke, untuk uji Levin ini, uji F ini, maka ini kita kasih skill, tapi untuk kelas kita kasih ke nominal. Apa bedanya teman-teman nanti bisa cek saja di video sebelumnya yang saya jelaskan terkait dengan apa namanya. Nanti saya taruh linknya di sini. Oke. Terus ini uji ini saya taruh scale, ini taruh nominal. Kenapa nominal ya? Karena kelas itu kan tidak bersifat kontinu. Gitu. Sedangkan jadi dia hanya diskrit sifatnya kelas itu. 1, 2, 3. Nah, di sini nanti bentar. Ini nanti apa namanya?
Di sini kelas F ini kita kasih value. Value-nya adalah kalau misalnya 1 itu adalah kelas eksperimen. Oke, add habis itu maaf, salah. Ini 1 itu berarti kelas eksperimen 1. Add. Oke. Tambah lagi. Ini berarti kelas kontrolnya tadi kan 3. Nah, 3 kelas kontrol. Add. Oke. Nah, di sini kelas ini kita harus tulis 3-nya 1 kelas eksperimen 1, terus 2 kelas, harusnya nggak usah keluar, nggak apa, eksperimen 2, 3 kelas kontrol. Oke. Nah, udah nih, udah ada namanya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat seperti ini nanti bentuknya. Nah, ini biar enak berarti kita langsung gini aja. Ini kan tadi kita mau coba kelas eksperimen 1 dan kelas kontrol yang kita UGF. Maka di sini teman-teman bisa nyiapkan di sini atau langsung aja, nggak ada masalah. Ini langsung aja juga boleh. Jadi dari sini langsung di sini. Lihat. Nah, di bawahnya ini kita lanjutkan. Salah. Oh ya, kalau kalian mau dengerin apa musik sambil belajar, ini enak nih buat sambil belajar. Lanjut. Berikutnya kita punya ini. Kita masukkan di sini. Udah. Nah, salah ya ini ya. Oh, harusnya ini yang nilai ini ya. Maaf. Jadi ini capital Z. Oke. Sekarang saya akan coba yang ini. Kelasnya masuk di sini, oke. Terus berikutnya ini. Berikutnya di sini. Nah, udah. Nah, gimana cara uji F-nya? Kita ke compare means, kita masuk ke independent sample t-test. Yang kita coba ini uji F-nya ini, kita masuk ke sini, uji F. Nah, terus kelasnya kita masuk ke sini. Nah, oke, define group. Ini 1, ini 3. Karena kan tadi kita 1 sama 3 kan? 1 sama 3 ya sudah 1 sama 3. Oke. Option aman, bootstrap aman. Lanjut. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa F-nya pada F ini dia 0,495. Artinya dia homogen kedua kelas tersebut. Ya, jadi kelas eksperimen dan kelas kontrol dia homogen. Nah, itu untuk melihat homogenitasnya. Nah, sekarang kita akan nyoba untuk uji Leven dulu. Kayak kelas Leven. Uji Leven dulu. Maka caranya sama. Kita harus mengurutkan. Jadi kita harus ngurutin dulu, teman-teman. Paling enak emang gini kok. Nah, habis itu ini. Nah, habis itu ini. Nah, sekarang diambil. Nah, ini diambil. Terus yang ini diambil. Kita cek sama bawah. Oke, good. Terus dari sini kita cek tadi template-nya udah benar nih. Udah nilai kelas. Oke, sama ya. Nilai kelas. Good. Kalau udah nilai kelas sudah kita copy. Habis itu kita paste di sini. Nah, dapat seperti ini. Oke, sekarang kita akan menggunakan uji Leven. Caranya ketika kita pakai compare means ini, one way ANOVA. Ini ujinya taruh kita sini, jadi nilainya taruh kita sini. Kita taruh sini.
kelas LB-nya kita taruh sini. Oke. Kita cek di sini. Oke. Post-hoc, kalau teman-teman mau butuh post-hoc. Post-hoc itu adalah setelah itu nanti ketika kita ingin menguji lanjutan. Post-hoc itu uji lanjutan. Nah, di sini kita klik tadinya kan ini kayak gini. Nah, kita punya homogenitas. Ya kalau misalnya teman-teman mau deskriptif juga boleh. Tapi kita ini homogeneity variance. Continue. Oke, sikat. Tes. Nah, kita cek. Uji homogenitasnya dia 0,611 gitu. Uji LB-nya. Jadi uji homogenitasnya dia 6,11. Artinya apa? Dia homogen berat. Homogen berat. Ya dia homogen ya. Dia homogen. Gitu. Jadi kita bisa nyatakan bahwa dia homogen. Berbasis apa? Leuven statistik. Oke, jadi ini kita bisa menentukan bahwa ini homogen berbasis model Leuven statistik. Sekarang kita mencoba untuk menggunakan Bartlett. Kalau kita mau menguji Bartlett, kita bisa masuk ke classify, kita masuk ke diskriminan. Nah, nanti grup independennya kita taruh sini. Nah, untuk kelasnya kita taruh sini. Nah, di sini define range itu kita tekan. Nah, nih tadi 1 sampai 3 ya. Kita kan tadi 1 sampai 3, 1, 2 dan 3. Kelas 1 adalah eksperimen 1, kelas 2 adalah eksperimen 2 dan kelas 3 adalah kontrol. Mari kita continue. Di sini statistiknya kita rasa sudah diklik ini boxes M. Ini Bartlett Manova apa nggak salah. Ya, Manova. Ini kita klik gini. Continue. Classify, kita tidak perlu classify, langsung kita oke. Kita ambil nih boxes M, dia nilainya 0,358. 0,358 artinya apa? Artinya dia homogen. Oke, itu teman-teman. Jadi kita tadi awalnya ngapain dulu nih? Kita tadi kan awalnya adalah uji normalitas, ya kan? Uji normalitas menggunakan bukan ini ya. Jadi kita awalnya tadi menggunakan uji normalitas. Jadi semuanya kita cek ternyata ketiga data ini ternyata terdistribusi normal. Jadi kita bisa lanjut ke uji F, ke uji Leuven atau ke uji Bartlett. Tapi kita harus ingat bahwa untuk masuk ke uji F itu datanya hanya dua grup data dan data harus terdistribusi normal. Ketika kita ada lebih dari 2, maka kita bisa menggunakan Leuven atau Bartlett. Cuman kalau misalnya kita mau ke arah, kalau Leuven itu tidak harus normal, Bartlett itu harus normal. Nah, tapi kalau misalnya kita ke arah ke arah uji statistika parametrik, maka kita harus normal nih, harus normal. Biar walaupun kalian mau pakai uji Bartlett atau uji Leuven, pastikan dia terdistribusi normal. Tapi kalau misalnya kalian tidak ke arah situ, ya uji Leuven pun kalau misalnya dilalahi atau kebetulan data kalian tidak terdistribusi normal, maka kalian bisa pakai ini Leuven. Itu karena syarat Bartlett itu harus normal. Oke. Jadi itu terus ini tadi hasilnya. Jadi ini adalah uji F. Oke, ini adalah uji F. Terus ini uji mana tadi? Oh, ini menggunakan boxesnya. Oke. Terus ini homogenitasnya menggunakan Leuven. Oke. Ini. Ini homogenitasnya menggunakan Leuven 0,611 signifikansinya. Sedangkan di sini ini menggunakan Bartlett 0,358. Oke. Dia sama-sama homogen, berarti dia homogen untuk yang uji F, uji Leuven maupun uji Bartlett gitu. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih, semoga apa yang saya jelaskan ini membantu dan mudah dipahami. Dan jika ada hal yang kurang, silahkan berikan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.